Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga pada sehat semua dan tetap semangat. Kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah kewarganegaraan di pertemuan ke-10 dengan materi ketahanan nasional. Ada beberapa topik yang akan kita bahas sedikit. Yang pertama adalah ketahanan nasional, aspek-aspek ketahanan nasional, relasi wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan pembangunan nasional. Oke, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu ketahanan nasional. Di topik pertama ini ada beberapa subtopik. Yang pertama adalah pendahuluan. Ketahanan nasional atau national resilience merupakan salah satu konsep penegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang, maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya ada pengertian dari ketahanan nasional. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Jadi ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk memelihara kelangsungan hidupnya dengan memperhatikan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan. Selanjutnya ada latar belakang dari ketahanan nasional, yaitu posisi geografis, potensi sumber kekayaan alam, jumlah dan kemampuan penduduk, menjadikan Indonesia sebagai ajang persaingan, kepentingan, dan perebutan pengaruh negara-negara besar. Dalam rangka menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa kini dan masa yang akan datang, maka bangsa Indonesia harus tetap memiliki keuletan dan ketangguhan yang perlu dibina secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional, yaitu kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada tujuan ketahanan nasional. Untuk mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan dirinya. Oke, lanjut ke fungsi ketahanan nasional, yaitu sebagai daya tangkal, yaitu menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa, dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya adalah ada sifat dari ketahanan nasional. Ada manunggal, mawas ke dalam, kewibawaan, berubah menurut waktu atau dinamis, tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan, percaya pada diri sendiri, tidak tergantung pada pihak lain. Sedangkan yang terakhir adalah wajah dari ketahanan nasional. Ini dapat dilihat dari 3 wajah. Ada ketahanan nasional sebagai kondisi, ada ketahanan nasional sebagai konsepsi, dan ada ketahanan nasional sebagai strategi. Dan ketiga wajah ini biasa kita sebut dengan Trigatra. Oke, kita masuk ke aspek-aspek ketahanan nasional. Aspek-aspek ketahanan nasional ini terdiri dari 2 aspek. Ada aspek alamiah dan ada aspek sosial. Aspek alamiah ini
terdiri dari 3 aspek atau 3 unsur yang biasa kita sebut tadi Trigatra, sedangkan aspek sosial itu berjumlah 5 aspek atau unsur yang biasa kita sebut dengan Pancagatra. Ada ketahanan sosial, ketahanan ideologi, ketahanan budaya, ketahanan politik, dan ketahanan ekonomi. Baik itu Trigatra maupun Pancagatra itu digabung menjadi Trigatra dan Pancagatra itu digabung dan dinamakan menjadi Astagatra atau 8 aspek atau 8 unsur. Nah, konsep ketahanan nasional ini tidak akan terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan di bawahnya atau lapisan di bawahnya. Jadi ketahanan nasional itu tidak akan terwujud apabila tidak dimulai dari lapisan paling bawah, yaitu yang pertama adalah ketahanan diri, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, dan ketahanan nasional. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan ekonomi. Jadi dari kelima aspek itu bisa digambarkan dari kondisi ekonomi. Jadi kondisi ekonomi ini dapat menggambarkan tingkat ketahanan ekonomi Indonesia, yaitu ada efisiensi dalam pengolahan, sumber daya manusia, sumber daya alam, darat atau laut, lokasi geografis, perdagangan dalam dan luar negeri, APBN atau perpajakan, serta stabilitas sosial dan politik. Oke, yang terakhir adalah relasi wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan pembangunan nasional. Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan atau tujuan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan untuk proses pencapaian dalam tujuan nasional supaya dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dengan adanya wawasan Nusantara, kita harus bisa memilih sikap dan perilaku yang sesuai dengan kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Dalam kaitannya dengan pemuda pengurus bangsa, hendaknya ditanamkan sikap wawasan Nusantara terhadap bangsa dan negara agar lebih meyakini dan lebih mendalam. Demikian materi di pertemuan ke-10 dengan materi ketahanan nasional. Semoga apa yang saya sampaikan tidak menjadikan Anda puas, dan harapan saya seperti biasa kalian explore lebih dalam lagi, baik dari modul yang saya upload maupun dari referensi-referensi lainnya. Tetap semangat, jalani proses, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.